Jika di tahun 2010, Cina berhasil menggeser posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Kemudian pada tahun 2023, berhasil menjadi eksportir kendaraan terbesar. Dan lagi-lagi menggeser posisi Jepang. Kenapa tidak di sektor industri animasi? Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokemon, Digimon, Bakugan, Tsubasa, Let's Go, dan masih banyak lagi serial animasi yang digarap oleh kartun Jepang. Tahun 2000-an mungkin menjadi tahun-tahun yang sangat menyenangkan, di mana animasi banyak dipertontonkan di TV-TV nasional ataupun swasta. Saya sendiri merasa sangat berterima kasih dengan Dragon Ball dan para jajarannya, dan para antek-anteknya. Dengan adanya anime-anime tersebut, seakan mereka memberikan warna tersendiri untuk masa kecil yang tidak kenal dengan yang namanya cinta, sakit hati, overthinking, dan gejala-gejala sosial yang lainnya yang seakan menjadi tolak ukur ketahanan mental seseorang. Oke, selain menjadi inspirasi dan fantasi, mereka seakan menjadi tonggak memori yang sangat mengesankan bagi masa-masa dewasa. Hilangnya mereka dari minggu pagi membawa pergi kenangan masa kecil yang pekat akan kata jarang mandi. Belum mandi sudah mandi pakai Naruto. Belum sikat gigi sudah sikat gigi pakai Goku. Atau pas iklan tiba-tiba berubah jadi Naruto, jadi Power Ranger, cita-cita sekolah di SD Nankatsu. Terus kalau kartunya sudah mulai lagi tiba-tiba tenang, diam, sambil dengar sambutan orang tua. Dengan atas nama saya, yang dari kewakilan tuan rumah, dengarkan kita supaya jangan keributan. Oke, walaupun pidato orang tua seringkali identik dengan kelihayan membuat kue ibunya Shinchan, ada hal yang menarik untuk kita bahas, di mana selain hilangnya anime-anime tersebut dari minggu pagi, besar kemungkinan kemajuan industri animasi dua dimensi bisa saja ditundukkan. Industri animasi Tiongkok atau biasa disebut dengan Donghua bisa saja melampaui ketenaran anime yang tentu saja digarap oleh perusahaan Jepang. Oke, saya tidak berbicara 1-2 tahun ke depan. Berbicara pasar, Jepang masih mendominasi dengan menunjukkan kenaikan pasar yang signifikan. Tapi, saya memiliki alasan kenapa video ini dibuat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membawa teman-teman untuk menyelami bagaimana perkembangan awal industri animasi Tiongkok. Animasi pertama pada tahun 1924 oleh Wan bersaudara dengan judul Doctrine. Dibandingkan dengan Jepang yang sudah lebih dulu pada tahun 1917, di era ini, animasi dibuat dengan pena kistoskop, yaitu sebuah piringan kartun berputar yang bisa menghasilkan ilusi gambar bergerak jika dilihat di depan cermin. Pada masa keemasan dan perak sinema, Cina memperkenalkan gaya animasi yang khas dengan menggabungkan seni tradisional seperti wayang kulit, stop motion dengan kertas lipat, lukis tinta, serta unsur keceriaan dan kehebohan khas opera Tiongkok. Princess Iron Fan pada tahun 1941 adalah film animasi pertama di Asia yang punya dampak besar terhadap film animasi Jepang, Momotaro. Adanya invasi Jepang ke daratan Tiongkok, revolusi budaya hingga Perang Dunia II bisa dibilang membuat perkembangan animasi mereka jalan di tempat, stagnan dalam waktu yang lama dan kesulitan dalam membangun identitasnya. Identitas yang dimaksud itu adalah bagaimana mereka kesulitan untuk menemukan ciri khas mereka. Apakah mereka harus mengikuti Jepang atau mereka harus mengikuti animasi Barat? Sedangkan Jepang yang telah menjadi negara terkuat di Asia pada saat itu, mendominasi kemajuan animasi lewat ciri khas seni anime yang diciptakan oleh Osamu Tezuka sejak tahun 1960. Dengan adanya revolusi budaya dan banyaknya peraturan dari pemerintah, industri mereka tertinggal jauh dari Jepang yang telah memperkenalkan era pop animasi mereka ke seluruh dunia. Di tahun 80-an, anime sudah menjadi hiburan pokok untuk anak-anak di kancah Asia Pasifik. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Puncak reformasi Tiongkok pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an,
disertai dengan kemajuan teknologi grafis dan teknologi digital seperti Computer Generated Emergency (CGI). Tahun 2005, industri animasi Tiongkok pun berkembang pesat. Dengan Jepang yang telah menjadikan anime dan manga sebagai budaya, Cina memasukkan budaya, tradisi, mitologi, dan cerita rakyat dalam animasinya. Industri animasi Tiongkok tahu bahwa satu-satunya cara untuk menggeser posisi anime yang telah menjadi standar produk terbaik yang telah menguasai penonton dan penggemar selama lebih dari 4 dekade lamanya adalah dengan teknologi dan tampilan visual terbaik. Bayangkan, animasi yang biasanya dirilis oleh perusahaan Amerika yang biasanya berdurasi kurang dari 2 jam, itu untuk ke season selanjutnya harus butuh lebih dari 1 tahun, atau bahkan sampai 2 tahun. Cina membuat animasi dengan kualitas visual yang sama, bahkan bisa dibilang lebih baik. Berdurasi sekitar 15 menitan itu rilis setiap minggunya. Bukan hanya satu, ada puluhan donghua yang dirilis dengan agenda kualitas visual yang sama. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memulai persaingan dalam negeri yang luar biasa. Teman-teman, kita tidak sedang berbicara lama waktu produksi, tapi kita berbicara tentang kemampuan dan kuantitas produksi. Nah, berbicara tentang rajanya animasi, Jepang secara kuantitas telah memulai dan berkembang lebih awal. Nah, walaupun anime telah lama berada dalam kasta teratas pasar animasi, sekarang tidak banyak anime yang memiliki kualitas desain visual yang mengikuti modernisasi. Nah, kita berfokus kepada salah satu perkataan founder animasi Jepang, Masao Murayama. Oke, bukan Murayama Hack and Love. Dia mengatakan bahwa satu-satunya alasan Cina belum berada di atas Jepang dalam sektor industri animasi hanya karena animatornya belum diberikan kebebasan penuh oleh pemerintah Tiongkok seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Dia juga mengatakan bahwa tren karakter kawaii yang telah digandrungi oleh penggemar itu sendirilah yang akan menjadi salah satu faktor hilangnya generasi berbakat Jepang. Di saat saya membaca narasi tersebut, yang mana Murayama ini memiliki kekhawatiran akan hilangnya generasi animator Jepang selanjutnya, Cina, dengan kemajuan teknologi sekarang, mereka lebih mementingkan investasi untuk biaya produksi daripada keahlian kreatornya. Oke, kita masuk ke sesi penghakiman. Bukan, sesi perbandingan. Sejak tahun 2006, pemerintah Tiongkok telah menyadari bahwa industri animasi merupakan salah satu peluang bisnis terbesar dalam industri hiburan. Mereka melakukan investasi besar-besaran dan itulah yang mempelopori berdirinya lebih dari 6.000 studio animasi dan pada tahun 2010, Tiongkok menjadi produsen kartun terbesar yang ditayangkan di televisi. Sedangkan Jepang sejauh ini hanya memiliki kurang dari 500 studio animasi. Nah, secara visual, anime telah memulai pengembangan dari segi warna dan sinematografi lebih dulu. Namun, donghua Cina juga melakukannya di beberapa animasi mereka ditambah dengan dimensi yang lebih realistik. Poin ketiga, dari segi efek suara, saya rasa mereka bergantung pada budaya masing-masing. Nah, selanjutnya alur cerita. Jepang dengan alur cerita yang beraneka ragam dan mayoritas menekankan ke dunia dimensi lain, memberikan hiburan dan fantasi yang tidak terbatas terhadap penontonnya. Sedangkan donghua, mayoritas menekankan mitologi dan cerita rakyat yang berkembang. Mereka mencoba memperkenalkan tradisi mereka lewat animasi. Tapi, itu tidak menjamin semua orang di luar Tiongkok dapat menerima itu. Dan tergantung dari cerita apa yang mereka angkat. Fanbase dan pasar masih didominasi Jepang dengan keunggulan telak. Tetapi, donghua sebagai penantang baru yang mana berasal dari negara dengan etnis terbesar di dunia, dan sekarang bersaing dengan India untuk populasi terbanyak. Nah, di saat mereka telah memenangkan pasar lokal, besar kemungkinan mereka bisa saja memenangkan pasar dunia. Oke, untuk bonus perbandingan. Tahun 90 sampai tahun 2000-an, anime sudah menjadi tren dan produk konsumtif bagi anak-anak di era itu. Dan sekarang, anak-anak di masa itu diperkirakan berusia 15 sampai 30 tahun. Nah, sekarang, video game yang banyak dimainkan oleh anak-anak seperti Free Fire, PUBG, itu memakai konsep 3 dimensi.
Untuk game bergenre multiplayer online battle arena seperti Mobile Legends, AoV, itu bisa dibilang secara visual masih dua dimensi. Begitupun game RPG seperti Genshin Impact ataupun Tower of Fantasy, bisa dibilang secara visual masih dua dimensi. Namun, mereka telah mengadopsi frame rate sampai 60 fps, berbeda dengan anime yang hanya memakai 8-24 fps. Oke, mungkin sampai di situ perbandingannya. Nah, selanjutnya, apakah Jepang dengan animenya akan terus mendikte dunia bahwa animasi terbaik adalah animasi yang penggambaran karakternya non-realistik, dan itu sejalan dengan bagaimana gaya penggambaran karakter manga dan di mana kreativitas tidak mengenal batas dan penceritaan mengambil dari dimensi lain yang telah menjadi tren dan budaya selama beberapa dekade lamanya. Tanggal baru yang hanya berjarak lebih dari 3.000 km dari Jepang, Tiongkok, dengan gaya karakter tiga dimensi kental akan mitologi dan perspektif kuno, serta fantasi pertarungan yang epik yang tak kalah mengagumkan, yang sekarang tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi, tapi juga meningkatkan kualitas dan inovasi. Kita tunggu saja bagaimana pergolakan dari industri animasi tersebut. Apakah suatu saat sejarah baru akan tercipta? Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini, dan ya, saya menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak sepenuhnya benar. Bahwa Cina akan mengungguli Jepang dalam hal industri animasi itu murni dari perspektif pribadi saya yang tidak luput dari kesalahan, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat itu bisa saja terjadi. Baik, itu tadi sedikit dari saya, dan jika video ini menghibur, silahkan di-subscribe dan dibagikan, dan jika ada saran dan masukan silahkan ditulis di bawah kolom komentar, dan bisa menghubungi Instagram saya di bagian atas beranda. Sekian dan terima kasih.